Pemirsa ke sana, kaum Samud telah dibinasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kekufurannya. Sementara Nabi Soleh sendiri dan sejumlah kaumnya yang beriman kemudian berhijrah ke kawasan Hadramaut, Yaman hingga wafatnya. Dari wilayah inilah Wali Songo dan para Habib berasal. Hijrahnya Nabi Soleh alaihissalam ke kawasan Hadramaut, Yaman ini dalam sebuah versi kemudian dikaitkan dengan penamaan daerah Hadramaut, yaitu dari kata hadoroh atau datang, dan maut atau mati. Artinya Nabi Soleh alaihissalam datang dan tak lama kemudian wafat di wilayah ini. Berdasarkan fakta sejarah yang dituturkan Al-Quran dan dikuatkan oleh sejumlah riwayat ini, makam Nabi Soleh berada di Hadramaut, sebuah tempat terpencil yang sulit dijangkau kendaraan bernama Lembah Sur. Lembah Sur inilah yang diyakini sebagai lokasi makam Nabi Soleh alaihissalam, tempat terpencil yang sulit dijangkau dengan kendaraan, sekitar 100 km dari kota Seyun, kawasan yang cukup terjal dan tak mudah ditempuh. Alam yang gersang ditambah dengan hujan yang terjadi secara tiba-tiba terkadang mengakibatkan jejak jalanan kerap hilang tersapu air sehingga rute perjalanan berubah. Di kawasan Asnaf di Lembah Sur, di kaki bukit inilah Nabi Soleh alaihissalam dimakamkan, dan di sekitar kawasan ini pula diperkirakan tempat hijrahnya Nabi Soleh dari Hijr, Arab Saudi, bersama sisa-sisa kaum Samud yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menetap hingga wafatnya. Makamnya yang panjang menggambarkan perawakan Nabi Soleh yang tinggi besar, mirip seperti gambaran kaum Samud yang dilukiskan oleh Al-Quran, sebuah kaum yang memiliki tubuh besar dan kuat. Wallahu alam. Memang ada sumber lain yang menyebutkan makam Nabi Soleh ada di Palestina dan ada yang menyebut di Makkah. Merujuk pada tafsir Al-Alus bahwa Nabi Soleh bersama 4.000 kaumnya berhijrah dari kawasan Al-Hijr, Arab Saudi menuju Hadramaut. Pertanyaannya, mengapa Nabi Soleh memilih Hadramaut sebagai tempat hijrahnya? Alasannya karena Hadramaut, Yaman merupakan tempat leluhur kaum Samud, yaitu kaum Ad, umat Nabi Hud. Oleh karena itu, Nabi Soleh dan pengikutnya yang beriman masih memiliki ikatan nasab dan emosi dengan mereka. Maka tak heran jika makam Nabi Soleh berada di tempat ini. Sungguh anugerah tersendiri bagi lembah Hadramaut dan penduduknya yang menjadi tujuan hijrah para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi tujuan hijrahnya Nabi Soleh alaihissalam dan pengikutnya. Sebelumnya di wilayah Hadramaut pula Nabi Hud alaihissalam dan pengikutnya berhijrah setelah Allah mengazab negerinya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri sempat terfikir untuk hijrah ke negeri Yaman sebelum akhirnya mendapat petunjuk Allah untuk hijrah ke Madinah dalam menegakkan syiar Islam. Negeri yang penduduknya dipuji Rasulullah SAW sebagai masyarakat yang lembut dan mudah menerima iman. Al-iman Yaman wal hikmatu Yaman. Iman ada di hati masyarakat Yaman dan hikmah ada pada mereka. Itu sebabnya Rasulullah SAW berdoa untuk penduduk negeri ini. Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkahilah Syam kami dan Yaman kami. Sejarah mencatat, penduduk Yaman kemudian menjadi pelindung dan pembela Rasulullah SAW yang gigih. Itu sebabnya, ke kawasan Hadramaut Yaman ini pula cucu Rasulullah, Imam Muhajir berhijrah dari Basrah, Irak. Dan benar saja, penduduk Yaman dan Hadramaut begitu lapang dada menerima cucu Rasulullah SAW ini. Hijrah inilah yang kemudian mengubah peta Hadramaut menjadi kawasan religi dan ilmu pengetahuan. Dan berkat dukungan masyarakat Hadramaut, dari tempat ini pula kemudian dakwah Islam mampu menembus India dan kawasan Asia Tenggara. Dari Hadramaut ini pula cikal bakal penyebaran Islam yang dilakukan oleh juru dakwah Tanah Jawa yang dikenal dengan Wali Songo. Pemirsa Kesana,
Nabi Saleh alaihissalam adalah salah satu dari 4 utusan Allah dari bangsa Arab dan diutus kepada mereka. 3 lainnya adalah Nabi Hud alaihissalam, Nabi Syuaib, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Saleh lahir dari keluarga besar kaum Tsamud di daerah Hizar, utara Arabia. Di lingkungan kaumnya, beliau tumbuh menjadi sosok yang jujur dan pandai. Karena wataknya inilah, kaum Tsamud berharap kelak ia akan menjadi tokoh yang bisa mengayomi kaumnya. Namun kehidupan kaum Tsamud yang dikaruniai Allah, kekuatan tubuh, dan keahlian mendirikan bangunan rumah dan istana di gunung batu, membuat mereka terpedaya hingga kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi inilah yang mengubah jalan hidup Saleh alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengutus Saleh alaihissalam untuk menyeru kaumnya beriman kepada Allah dan bersyukur atas karunia yang dilimpahkan Allah kepada mereka. Kisah kaum Tsamud itu sebenarnya mirip dengan kaum Ad. Kemiripannya adalah Allah mengkaruniakan mereka tubuh yang kuat. Mereka dikaruniakan kemampuan membangun istana tinggi gunung batu. Namun sikap kaum Tsamud sama dengan kaum Ad. Mereka tidak mau belajar atas apa yang menimpa kaum Ad. Mereka kufur sehingga Allah mengutus Nabi Saleh alaihissalam, di mana Nabi Saleh berasal dari kaumnya sendiri dan dari kalangan terpandang. Nabi Saleh alaihissalam mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpah dan telah diberikan kepada mereka. Akan tetapi kaumnya mengejek Nabi Saleh, sama seperti kaum Ad yang mengingkari Nabi Hud alaihissalam. Bahkan mereka menyebut Nabi Saleh sebagai seorang yang terkena sihir. Na'udzubillah min dzalik. Namun begitu, Nabi Saleh alaihissalam tetap teguh, bersabar, dan tetap menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pembesar kaum Tsamud kemudian berkumpul, berpikir keras mencari cara untuk menghentikan Nabi Saleh. Mereka pun kemudian mendatangi Nabi Saleh dan mengatakan, "Wahai Saleh, jika kamu benar-benar seorang nabi, maka buktikan. Kalau kau bisa, keluarkan dari batu besar itu seekor onta besar. Besarnya seperti kapasitas minumnya seluruh kaum Tsamud, warnanya merah, tengah hamil 10 bulan dan hampir melahirkan." Mereka mengira apa yang mereka minta itu pasti mustahil Nabi Saleh bisa mewujudkannya. Kemudian Nabi Saleh menuju batu besar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba batu itu bergetar dan terbelah, dan keluarlah seekor unta besar berwarna merah dan hampir melahirkan seperti yang mereka inginkan. Kaum Tsamud terperanjat, kaget. Nabi Saleh kemudian berkata kepada kaumnya, "Jangan sakiti unta ini. Biarkan dia mencari makanan dan minuman di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Karena besar jatah minum unta ini sama dengan seluruh kaum Tsamud, maka Nabi Saleh sepakat bahwa jatah minum penduduk Tsamud harus dibagi 2 dengan unta, sehari untuk unta dan sehari kemudian untuk penduduk. Kaum Tsamud tetap ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun Allah telah menampakkan mukjizat melalui Nabi Saleh alaihissalam. Hingga unta melahirkan, maka pembesar kaum Tsamud berkumpul mencari cara lain menghentikan dakwah Nabi Saleh. Maka muncul ide untuk membunuh unta Nabi Saleh, tapi mereka tidak berani membunuh sendiri karena sudah berjanji pada Nabi Saleh. Maka dengan licik penduduk Tsamud membunuh unta dan anaknya. Para pembunuh berdatangan mengambil daging untuk dimakan. Nabi Saleh terkejut karena aturan sudah dilanggar. Nabi Saleh datang dan mengatakan, "Wahai kaumku, kalian sudah aku peringatkan. Dengan terbunuhnya unta ini, maka azab Allah akan segera datang." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan azabnya dalam 2 tahap. Tahap pertama berlangsung 3 hari. Wajah mereka menguning, lalu memerah, dan hari ketiga wajah mereka menghitam. Azab kedua lebih besar. Diawali dengan hujan batu yang menimpa para pembunuh unta Nabi Saleh hingga tewas.
Lalu azab yang lebih dahsyat lagi adalah satu teriakan malaikat yang menggetarkan kaum Samud hingga akhirnya mereka binasa. Jejak kaum Samud yang dibinasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kini tetap lestari. Rumah-rumah yang diukir di gunung-gunung batu menjadi pelajaran berharga bagi kaum-kaum setelahnya hingga umat Muhammad SAW.